Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Dinar. Saya salah satu mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar di STKIP PGRI Banjarmasin. Video ini dibuat untuk pembelajaran IPA sekolah dasar mengenai materi tentang bank sampah atau pengelolaan sampah melalui bank sampah. Oke, selamat menyaksikan. Sebelum kita belajar atau lanjut ke materi pembelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini ibu mau tanya, siapa yang sudah tahu apa itu bank sampah? Ada yang sudah tahu apa itu bank sampah? Baik, Ibu jelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari bank sampah. Ya, bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi atau tempat untuk mengelola sampah dengan sistem 3R. Nah, 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah atau reduce. Nah, lalu kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai atau disebut dengan reuse, dan kegiatan mengelola sampah untuk dijadikan produk lain atau recycle. Selanjutnya ada pengelolaan sampah melalui bank sampah. Yang pertama, salah satu inovasi pelaksanaannya disebut dengan 3R atau 3R. Yang pertama ada reduce, yang kedua ada reuse, lalu yang terakhir recycle. Nah, pembentukan bank sampah itu sendiri bertujuan untuk mengolah sampah dari sumbernya. Pedoman pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle atau 3R melalui bank sampah. Nah, bisa kita lihat sama-sama jenis sampah yang dapat ditabung di bank sampah. Yang pertama ada jenis sampah yang dari kertas. Apabila sampahnya sumbernya atau bahannya dari kertas, bisa kita masukkan ke dalam bak sampah yang berwarna kuning. Lalu ada yang berbentuk botol. Nah, biasanya yang botol-botol itu dimasukkan ke dalam bank sampah yang berwarna biru. Lalu ada yang dari logam. Dari logam itu bak sampahnya yang warna hijau. Lalu yang terakhir ada yang dari plastik. Nah, dari yang plastik ini kita kumpulkan khusus di tempat atau di bak sampah yang berwarna merah. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat pembentukan bank sampah. Nah, tujuan dari pembentukan bank sampah itu sendiri adalah agar pengelolaan sampah dapat dilaksanakan mulai dari sumbernya dengan cara 3R tadi. Nah, dan selanjutnya dapat ditabung atau dihibahkan di bank sampah sehingga dapat menambah penghasilan masyarakat. Lalu manfaatnya apa? Ada yang tahu? Baik, akan Ibu jelaskan ya manfaatnya. Manfaat dari pembentukan bank sampah adalah mengurangi pencemaran lingkungan, mengurangi timbulan atau volume sampah, membuat lingkungan kita menjadi lebih bersih dan juga sehat, mendidik masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dari masyarakat itu sendiri, juga meningkatkan rasa gotong royong atau kepedulian sosial, dan yang terakhir adalah menambah penghasilan anggota dari organisasi pembentukan bank sampah. Lalu kemudian ada cara pembentukannya. Nah, yang pertama kita bentuk dulu struktur organisasinya. Struktur organisasi dari bank sampah itu sendiri, yang pertama ada ketua atau direkturnya, lalu yang kedua ada sekretaris, yang ketiga ada bendahara, lalu yang keempat ada teller, yang kelima ada pelaksana teknis atau urusan atau bagian atau seksi atau bisa juga disebut dengan divisi, dan yang terakhir adalah anggota. Lalu yang kedua ada susun aturan pengelolaannya. Nah, bagaimana sih menyusun aturan pengelolaannya? Yang pertama ada kita susun dulu sistem pengelolaannya.
Lalu selanjutnya bagaimana tata cara pengumpulan atau penyetoran sampahnya. Kemudian bagaimana waktu pelayanan atau penyetoran sampah, seperti hari, jam kerjanya, terus jam kerja pelayanannya, dan juga peminjaman. Seterusnya ada jenis sampah. Nah, jenis sampah yang dapat disetor dan kondisi sampah yang dapat diterima. Juga berat minimal sampah yang harus disetorkan. Kemudian ada sistem bagi hasil dari bank sampahnya itu sendiri. Kemudian juga ada pemanfaatan hasil. Selanjutnya ada jasa penjemputan atau pengambilan sampah, dan yang terakhir tata cara peminjaman uang. Nah, seperti itu susunan aturan pengelolaannya dari bank sampah. Nah, bisa kita lihat nih pada gambar yang sudah Ibu tampilkan. Yang pertama mengenai mekanisme menabung di bank sampah. Mekanisme itu juga bisa disebut dengan bagaimana tata caranya untuk menabung di bank sampah. Yang pertama, pemilahan sampah-sampah yang ada di rumah kita, atau sampah-sampah yang ada di sekolah kita atau di lingkungan kita, entah itu dari kertas atau dari botol, dari logam, bisa yang disebut dengan sampah organik atau sampah anorganik. Juga ada juga sampah yang tergolong kategori sampah berbahaya. Nah, kita pilah dulu sampahnya itu. Kalau yang kertas aja, kalau yang logam aja, atau yang botol aja. Kita pilah-pilah dulu. Nah, lalu yang kedua, penyetoran. Nah, apabila sudah dipilah, saatnya kita menyetorkan sampah-sampah yang sudah kita pilah tadi. Kemudian yang ketiga, lalu kita timbang atau penimbangan. Seberapa berat sih sampah yang sudah kita kumpulkan atau sampah yang kita ingin setor. Lalu yang keempat, pencatatan. Nah, pencatatan itu artinya setelah kita memilah, lalu kita setor, lalu kita timbang, nah berapa penghasilan yang kita dapat atau uang yang kita dapat dari hasil mekanisme menabung di bank sampah itu sendiri. Selanjutnya ada persyaratan bank sampah. Nah, persyaratan bank sampah itu ada dua. Persyaratan konstruksi yang pertama, dan yang kedua ada persyaratan standar manajemen bank sampah. Nah, itulah penjabaran Ibu mengenai materi bank sampah atau materi pengelolaan sampah melalui bank sampah. Ibu teringat pepatah dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau mengatakan bahwa tantangan seperti pengentasan kemiskinan, pelestarian lingkungan hidup, dan sebagainya adalah respon yang tak kalah bermanfaatnya bagi pendidikan, yang perlu kita renungkan secara mendalam. Nah, itu kata-kata yang selalu Ibu ingat dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sebagai masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, dan sebagai orang yang berpendidikan, kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, agar tetap sehat, dan tidak tercemar oleh sampah-sampah yang berserakan. Jangan sampai kita membuang sampah sembarangan, jangan sampai kita menghiraukan sampah-sampah yang berserakan. Mulailah dari hal-hal kecil seperti di rumah terlebih dahulu. Biasakan bersih-bersih sampah, kemudian biasakan untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena melalui dari hal kecil lah akan memunculkan hal-hal yang besar. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum.